Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nurfanita, nomor induk mahasiswa 210601154 dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pandangan orientalis terhadap Nabi Muhammad SAW dan juga pandangan Islam terhadap orientalis. Kemudian saya juga akan membahas tentang salah satu tokoh orientalis, yakni Ignaz Goldziher. Sebagai umat muslim, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang membawa risalah Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW sering mengalami gangguan dari banyak orang yang menolak ajarannya, seperti kaum Nasrani, kaum Yahudi, dan kaum jahiliyah lainnya. Namun kemuliaan beliau mengalahkan amarahnya, sehingga beliau dikenal juga akan kesabarannya. Seiring berjalannya waktu, kajian dan dakwah seputar riwayat perjalanan hidup Nabi SAW semakin beredar. Kisah-kisah mujizat dan kebesaran Nabi Muhammad yang beredar ternyata menimbulkan dua persepsi. Persepsi pertama dari umat Islam sendiri yang menerima dan mengimani beliau sebagai Nabi terakhir. Sedangkan perspektif kedua merupakan kaum orientalis yang mengkaji dunia timur, salah satunya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Tak jarang bahasa yang digunakan pun sangat frontal. Berbagai kajian keji tentang Rasulullah SAW menjadi kajian yang dianggap wajar oleh kaum orientalis karena mereka menganggap seorang peneliti bebas untuk mengkritik siapa saja dalam rangka misi akademis. Kemudian tak jarang juga kajian muslim terhadap barat tentang pemikiran barat kepada Nabi Muhammad SAW dibalas dengan kajian saintifik dan rasional, sehingga perlahan teori kajian barat tersebut mulai pudar. Beberapa anggapan buruk yang dilontarkan para orientalis terhadap Nabi Muhammad sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad sebagai setan. Tuduhan ini dilontarkan oleh Nicetas of Byzantium sebagai seorang orientalis Kristen yang tidak suka kepada Nabi Muhammad dengan pernyataan bahwa Muhammad adalah sungguh-sungguh hendak menghancurkan agama Kristen dengan bantuan kekuatan setan. Ajaran Islam yang menyangkut moralitas dan monoteisme hanyalah selubung untuk menghidupkan kembali agama setan. Dia juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu dan pelaku dosa yang menyesatkan manusia dengan cara merampas kitab suci dan menjanjikan manusia dengan kehidupan yang mudah, membancakan manusia dengan kelakuan buruk, dan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawannya dalam menerima ajarannya. Yang kedua, Muhammad sebagai penipu. Dalam kaitan ini, John Calvin sebagai orientalis Kristen menyatakan bahwa Muhammad sebagai pembohong dan musuh Yesus. Begitu pula Philip Kahiti sebagai orientalis Kristen Lebanon menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang penipu yang lihai. Jikalau Nabi dituding sebagai penipu yang lihai, berarti Nabi juga adalah Nabi dan Rasul palsu. Muhammad sebagai penerima Al-Quran juga palsu, bahkan menyampaikan risalahnya pun palsu, sehingga Muhammad dianggap sebagai tukang sihir dan gila atau sakit jiwa. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai free sex. Jadi tuduhan ini sungguh sangat menyakitkan bagi kita sebagai umat muslim, karena tuduhan ini mengumbar syahwat atau free sex yang dituduhkan oleh orientalis seperti Thomas Aquinas, yaitu Nabi Muhammad membawa Islam sebagai agama orang-orang murtad dari Kristen dan ajarannya berisikan syahwat, mencampur adukan kebenaran dengan dongeng-dongeng lama dan kesesatan. Berarti Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai pengumbar syahwat dalam pemikiran kaum orientalis, bahkan beliau dianggap sebagai orang yang mengidap penyakit jiwa pedofilia. Hal ini digambarkan oleh Irena Handono bahwa pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu peristiwa dalam kehidupan Muhammad SAW yang selalu dijadikan bahan fitnahan oleh orang-orang yang membenci Islam, orang-orang barat dan kaum sekuler yang tidak bisa menerima konsep pernikahan dini seperti yang ada dalam sejarah Islam. Menanggapi kajian orientalisme, umat Islam mempunyai sikap yang beragam. Sebagian dari umat Islam beranggapan bahwa seluruh orientalis sebagai musuh Islam. Mereka bersikap ekstrim dan menolak seluruh karya orientalis. Bahkan di antara mereka ada yang secara emosional menyatakan bahwa orang Islam yang mempelajari tulisan karya orientalis termasuk ke dalam antek-Zionis. Mereka berargumen bahwa orientalis bersumber pada ide-ide kristenisasi yang menurut Islam sangat merusak dan bertujuan menyerang benteng pertahanan Islam dari dalam, karena pada faktanya tidak sedikit karya-karya orientalis yang bertolak belakang dengan Islam. Sebagai umat muslim yang bersikap toleran terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama bersikap sangat toleran sehingga menganggap bahwa semua karya orientalis dinilai sangat ilmiah, sangat objektif dan dapat dipercaya, sementara kelompok lainnya bersikap hati-hati dan kritis.
Kelompok kedua ini selalu berusaha berpijak pada landasan keilmuan. Menurut mereka, cukup banyak karya tulis kaum orientalis yang berisi informasi dan analisis objektif tentang Islam dan umatnya, karena memang tidak semua karya orientalis bertolak belakang dengan Islam, melainkan hanya sebagian kecilnya saja. Kemudian menanggapi dugaan Nabi Muhammad menderita penyakit ayan, di sini Fazlur Rahman, yakni seorang tokoh muslim kontemporer, menyatakan bahwa dugaan tersebut adalah dugaan yang rapuh. Dalam telaahnya, ia tidak menemukan jejak penyakit tersebut muncul sebelum Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Di samping itu, apa yang diduga penyakit ayan itu selalu terjadi bersamaan dengan turunnya wahyu yang bersifat spiritual dan tidak pernah kambuh di waktu yang lain. Terakhir, baginya adalah sebuah keanehan yang tidak dapat dipercaya bila mana suatu penyakit yang jelas kelihatan seperti ayan tidak diketahui dengan jelas dan pasti oleh suatu masyarakat yang sudah beradat istiadat seperti masyarakat Mekah atau Madinah saat itu. Tentunya usaha pembelaan yang dilakukan oleh Fazlur Rahman melawan tuduhan yang ditujukan kepada Nabi bukanlah pembelaan apologetik, melainkan pembelaan yang masuk akal. Usaha tersebut merupakan tanggung jawab moral Fazlur Rahman dalam membela Islam. Meskipun di sisi lain mungkin pemikiran Fazlur Rahman juga tidak kalah menghebohkan dunia Islam ya. Namun kita harus tetap mengambil ibrah terbaik dalam berbagai sudut pandang yang positif. Ignaz Goldziher lahir di Hongaria pada bulan Juni 1890 dan wafat tahun 1921. Ia merupakan seorang sarjana barat yang dipertimbangkan di antara para pendiri kajian Islam modern di Eropa. Ia merupakan sarjana pertama yang menjadi profesor di Universitas Budapest tahun 1894 dan ia juga mewakili pemerintah Hongaria sekaligus Akademi Ilmu Pengetahuan di sejumlah kongres internasional. Ia kemudian mendapatkan medali emas pada Stockholm Oriental Congress tahun 1988. Keunggulannya di bidang pendidikan terutama sekali berkenaan dengan penelitiannya yang sangat hati-hati mengenai hukum masa Islam dan sebelum Islam, tradisi, agama, dan puisi yang ia publikasikan dalam sejumlah risalah, artikel, review, serta esai-esai yang dia sumbangkan untuk koleksi Akademi Hongaria. Sebagian besar dari karya ilmiahnya hingga sekarang masih dianggap relevan. Ignaz Goldziher secara tegas membantah otentitas hadis yang bersumber dari Nabi SAW. Dalam hal itu, Goldziher turut membedakan antara hadis dan sunnah sesuai dengan pemikiran orientalis. Secara garis besar, Goldziher menyimpulkan bahwa hadis adalah akibat dari pertumbuhan dan perkembangan Islam secara sosial dan historis selama 2 abad pertama. Sedangkan sunnah menurutnya adalah peraturan praktis yang muncul sebab kebiasaan umat Islam saat itu di ranah ibadah maupun hukum. Kemudian tokoh yang banyak dikenal dengan sebutan Bapak Orientalis tersebut sangat serius dalam menelaah hadis-hadis Nabi yang digunakan sebagai pijakan kedua umat muslim setelah Al-Quran. Dalam kritiknya, Goldziher menggunakan metode filologi dan disertai kritik historis di dalamnya, yang mana ia tuangkan dalam sebuah buku dengan judul Muhammadis Studian atau Studi Pengikut Muhammad. Ia juga melancarkan kritik terhadap Sahih Bukhari yang sampai sekarang menjadi rujukan umat muslim. Ia menyatakan bahwa dalam kitab Sahih Bukhari terdapat hadis yang tidak sahih dikarenakan itu karya sahabat, generasi sahabat dan tabi'in, tidak otentik berasal dari Nabi Muhammad. Goldziher juga menawarkan metode kritik baru, yakni kritik pada matan. Menurutnya kritik matan ini adalah aspek yang penting karena mencakup aspek politik, sains, sosiokultural, dan lain sebagainya. Dia juga menyatakan bahwa hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari hanya melalui proses kritik sanad dan tidak melalui proses kritik matan. Setelah adanya kritik matan yang dilakukan oleh Goldziher, hadis tersebut dinyatakan palsu karena merupakan produk kreasi kaum muslimin belakangan, karena kodifikasi hadis baru terjadi beberapa abad setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Asal mula tuduhan Ignaz Goldziher terkait ketidakotentikan hadis adalah karena ia melihat bahwa hadis tidak ada jaminan sebagaimana Al-Quran yang telah dijamin. Dari sinilah ia menganggap bahwa hadis tidak otentik dengan berbagai alasan. Pertama, dia menganggap bahwa kodifikasi hadis baru dilakukan setelah beberapa abad setelah wafatnya Nabi. Kemudian yang kedua, hadis hanyalah refleksi doktrinal dari perkembangan politik. Yang ketiga, tuduhan pelarangan penulisan hadis. Kemudian yang keempat, tudingan bahwa ahli hadis hanya berfokus pada kritik sanad. Untuk mengkritik dan membantah tuduhan menyesatkan ini, Muhammad Mustafa Azami menjelaskan bahwa hadis Nabi bertumpu pada masalah sentral tentang status sunnah yang merupakan ajaran kedua setelah Al-Quran, di mana sunnah merupakan cerminan kehidupan Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun sikap diam Nabi SAW yang tentunya menjadi suri tauladan bagi umat Islam.